mari kita melihat dari konteks Yohanes 5 ayat 30. Para kritikus, para polemikus yang menolak ketuhanan Yesus, saya ajari untuk mengartikan, memahami Alkitab secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Pertama-tama yang harus kita mengerti bahwa narasi yang ditulis di dalam Yohanes 5 ayat 19 sampai 47 sebagai satu perikop merupakan kesaksian Yesus tentang dirinya terhadap orang-orang Yahudi di dalam bait Allah di Yerusalem. Untuk mengetahui background atau latar belakang yang menyebabkan Yesus memberikan kesaksian terhadap orang-orang Yahudi, maka kita perlu melihat kisah sebelumnya di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Yohanes 5 ayat 1 sampai 18 menuliskan kisah ketika Yesus berada di Yerusalem pada hari Sabat. Di dalam kisah ini ada peristiwa di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh tak berdaya selama 38 tahun. Setelah menyembuhkan orang lumpuh tersebut, Yesus menyuruh orang itu berjalan dan membawa tilamnya. Hal ini dilihat oleh orang-orang Yahudi yang sangat menghormati hari Sabat, dan untuk mengangkat tilam pun dilarang pada hari Sabat. Itu terlihat di Yohanes 5 ayat 9 sampai 10. Seorang yang disembuhkan Yesus tersebut kemudian menceritakan semuanya kepada orang-orang Yahudi yang tentunya marah ketika ada seseorang yang melanggar hari Sabat yang sangat dihormati oleh orang Yahudi. Saudara dikasihi Tuhan, ketika mereka mengetahui bahwa Yesus telah melanggar hari Sabat, maka mereka pun berusaha menganiaya Yesus. Pada situasi kondisi keadaan inilah, Yesus kemudian berkata kepada orang-orang Yahudi yang marah tersebut, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Orang-orang Yahudi yang mendengar perkataan Yesus semakin marah kepada Yesus, bahkan berusaha untuk membunuh Yesus. Minimal ada dua pandangan orang Yahudi yang menyulut kemarahan mereka terhadap Yesus dalam peristiwa ini yang dituliskan di dalam Yohanes 5 ayat 18. Yang pertama, orang-orang Yahudi menganggap bahwa Yesus melanggar dan meniadakan hari Sabat. Yang kedua, karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Yesus berkata, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Ketika Yesus berkata Bapakku, maka dia memposisikan dirinya sebagai anak. Dan ternyata hal itu menyulut kemarahan dari orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena ketika Yesus menyebut bahwa Allah adalah Bapaknya dan Yesus sebagai anak, hal itu menunjukkan, membuktikan di dalam kesimpulan orang-orang Yahudi bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menyebut Allah Bapaknya dan Yesus di situ dalam keberadaan sebagai anak Allah atau anak tunggal Bapa, hal itu menyulut kemarahan orang-orang Yahudi karena dengan berkata Allah adalah Bapaknya, hal itu menunjukkan, membuktikan bahwa orang-orang Yahudi mengerti betul Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Oleh karena ketidakpercayaan orang-orang Yahudi, Yesus pun mendeklarasikan dirinya kepada orang-orang itu untuk mengerti bahwa ia adalah anak Allah yang tidak terpisahkan dari hakikat Bapa dalam hal pekerjaan, pelayanan, penghakiman
maupun kehendak ilahi yang satu dengan Allah. Yohanes 5 ayat 19 sampai 47 adalah sebuah narasi yang berisi deklarasi Yesus yang secara tegas untuk membuat orang Yahudi mengerti tentang hakikat Yesus yang tidak bisa terpisahkan dari Bapa. Itu sebabnya segala pekerjaan Yesus adalah pekerjaan ilahi yang sama seperti pekerjaan Allah. Yohanes 5:19, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Yohanes 5:21, Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi kalau Allah Bapa menghidupkan orang-orang mati, Yesus juga memiliki kuasa untuk menghidupkan barang siapa yang dikehendaki oleh Yesus. Bahkan penghakiman Yesus adalah penghakiman ilahi. Yohanes 5:22-23, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi penghakiman Yesus sama dengan penghakiman Allah, karena seluruh penghakiman itu telah diserahkan kepada anak. Barang siapa tidak menghormati anak sama dengan tidak menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Bapa sama dengan tidak menghormati anak. Apakah hal itu menunjukkan bahwa Yesus hanya sekedar rasul, nabi, utusan seperti pemikiran para kritikus yang menolak ketuhanan Yesus? Apakah hal itu menunjukkan bahwa Yesus hanya sebagai manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa? Allah memiliki otoritas untuk membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati. Yesus juga memiliki otoritas kuasa yang sama untuk menghidupkan orang mati sesuai dengan yang dikehendaki oleh Yesus. Hal ini semakin menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu memiliki kesatuan hakikat dengan Bapa di sorga. Secara tegas Yesus memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah yang tidak terpisahkan dari Allah dan melakukan semuanya dengan kehendak Allah, bukan kehendak siapapun juga selain kehendak Allah. Nah, sekarang masuk ke Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada tindakan yang terpisah antara Yesus dengan Bapa. Artinya Yesus melakukan tindakan persis sama dengan apa yang dilakukan oleh Bapa. Adalah mustahil jikalau kehendak Yesus bertolak belakang dengan kehendak Bapa. Demikian sebaliknya, adalah mustahil jikalau kehendak Bapa berbeda, bertolak belakang dengan kehendak Yesus. Jadi ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, hal itu bukan menunjukkan Yesus tidak berdaya, tidak bisa mengerjakan apapun karena punya kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan sebagai yang diutus oleh Allah. Derajatnya lebih rendah dari Allah. Bukan itu maksudnya. Buktinya ketika menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 38 tahun menderita kelumpuhan, Yesus hanya berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Yesus bisa menyembuhkan, memulihkan kelumpuhan dari orang lumpuh tersebut. Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh. Kau tidak dapat berbuat apa-apa.
Yesus tidak berkata di situ atas seizin Allah, atas kehendak Allah. Oh tidak. Karena kehendak Allah persis sama dengan kehendak Yesus. Kesatuan hakikat itu melahirkan dan memunculkan tindakan, karya, pelayanan, pekerjaan yang persis sama. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesatuan tindakan antara Yesus dengan Bapa adalah kesatuan yang paling sempurna dan mustahil bertentangan atau kontradiksi. Yesus tidak melakukan yang seturut dengan kehendak siapapun, melainkan melakukan kehendak dari Allah Bapa yang mengutusnya keluar dan datang dari Allah, turun dari sorga. Itu berbicara bukan dalam keadaan Yesus sebagai manusia, karena yang keluar dan datang dari Allah dan yang turun dari sorga itu adalah keadaan Yesus sebagai yang ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita memahami konteksnya, ternyata ayat yang sering digunakan para pengkritik yang menolak ketuhanan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 30 adalah bagian dari deklarasi Yesus tentang kesatuan hakikatnya yang tidak dapat terpisahkan dari Bapa. Jadi karena hakikat Yesus dengan hakikat Bapa itu satu, tidak terpisahkan, satu dengan sempurna dan tidak terpisahkan, kapanpun, dimanapun, dalam situasi kondisi apapun, maka otomatis tindakan, karya, pekerjaannya pasti juga selaras, tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Sebagai anak Allah, Yesus memperkenalkan akan satu kehendak, yaitu kehendak Allah. Sebagai bagian dari satu hakikat dengan Allah, Yesus mengerjakan segalanya atas kehendak Allah, bukan atas kehendak atau kemauan siapapun. Sebuah deklarasi dari Yesus yang menyatakan akan kesatuan hakikat yang tidak terpisahkan dengan Allah dalam hal apapun juga. Yang dilakukan oleh para pengkritik yang menolak ketuhanan Yesus adalah mencoba melepaskan konteks Yohanes 5 ayat 30 dan memahaminya sesuai dengan kebutuhan misi atau dakwah mereka. Oleh karena itu, jika kita memahami dengan benar Yohanes 5 ayat 30 bukan bantahan atas keilahian Yesus seperti pemahaman para pengkritik yang menolak ketuhanan Yesus, tapi malah sebaliknya, ayat tersebut adalah bagian dari deklarasi Yesus terhadap orang-orang Yahudi untuk memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah yang tidak dapat terpisahkan dari hakikat Allah yang hanya memiliki satu kehendak saja, yaitu kehendak Allah.